Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, ketika ibadah itu adalah harus ada tuntunannya, dan yang kedua adalah ketika hal yang dunia itu tidak ada larangannya, maka bagaimana dengan membaca Al-Quran untuk wanita haid itu, apakah ada tuntunannya di dalam Quran surat apa dan ayat berapa? Karena membaca Al-Quran itu termasuk ibadah. Yang kedua, untuk zakat itu kan sasarannya termasuk buat mu'alaf. Bagaimana jika yang mu'alaf itu sudah lama menjadi mu'alaf, seperti sudah beberapa tahun, apakah juga berhak mendapatkan zakat? Dan apakah ketika mu'alaf itu orang yang kaya, apakah juga berhak mendapatkan zakat juga? Yang terakhir, ketika saya baru sebentar masuk di MTA, kemudian ada beberapa kelompok yang membicarakan tentang MTA, apakah saya diizinkan oleh Pak Ustadz ketika saya menjelaskan bahwa MTA itu adalah seperti ini yang saya tahu, karena mereka membicarakan sebenarnya sangat jauh berbeda sekali dari apa yang saya tahu ketika saya sudah masuk di MTA itu. Apakah saya diizinkan menjelaskannya? Padahal ketika saya pernah menjelaskan, mereka itu bilang mereka juga pernah punya orang yang dulu pernah masuk di MTA lama sekali dan lebih lama dari saya dan lebih banyak tahu dari saya, jadi saya tidak berhak menjelaskan pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Quran masuk ibadah itu tadi ya. Apa ada tuntunannya? Kalau orang yang datang bulan baca Quran, malah tidak pernah ada diterangkan ibu-ibu atau wanita-wanita yang dahulu membaca Quran itu sedang haid apa tidak, itu nggak diterangkan itu. Ya, kalau kamu tanya tuntunan, loh ini sedang haid baca Quran, apa begitu yang kamu maksud? Justru Quran itu dijadikan hiasan di rumahnya, karena Nabi memerintahkan, ya, supaya rumah kita itu dihiasi dengan bacaan Quran. Nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Tidak kecuali yang sedang haid, itu tidak ada gitu itu. Ya, jadi anjuran baca Quran di rumah itu supaya baca Quran. Tidak ada kecuali yang sedang haid jangan baca Quran, enggak. Nah, karena tidak ada pengecualian, berarti orang haid tidak ada haid baca Quran silahkan, enggak ada pengecualian. Boleh baca Quran dan datang bulan itu boleh. Kalau itu ada larangannya, mesti ada seperti yang diterangkan, orang yang sedang haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh bersetubuh dengan suaminya. Kalau tidur bersama suami tidak bersetubuh, tidak apa-apa, boleh. Yang tidak boleh itu bersetubuh dengan suaminya. Jangan terus ditanya, kalau bukan suaminya boleh. Wong dengan suami aja nggak boleh, apalagi dengan. Jadi diterangkan bersetubuh dengan suami itu maksudnya menjelaskan bahwa kalau dengan suami itu bersetubuh boleh, tapi sedang haid walaupun itu suami tidak boleh. Lah tidak ada yang baca Quran sedang haid nggak boleh, itu nggak ada. Ya, maka larangan wanita haid itu sholat, puasa, bersetubuh, tawaf, nah itu yang tidak boleh. Kalau apa itu baca Quran, pengajian itu nggak ada larangannya. Nah, gitu. Kalau ada larangannya mesti disebutkan dalam kelompok itu tadi. Orang tidak disebutkan berarti boleh. Orang mu'alaf, nah, apa tuh orang mu'alaf itu? Jadi orang mu'alaf itu orang yang perlu dijinakkan hatinya. Misalnya orang yang terlalu memusuhi Islam, ya, dijinakkan hatinya, dinasihati, dikasih zakat. Atau orang yang baru saja masuk Islam, belum paham tentang Islam, ya, itu termasuk orang mu'alaf. Kalau sudah lama masuk Islam dan sudah paham tentang Islam, sudah kuat, ya, bukan orang mu'alaf lagi. Jadi orang mu'alaf itu bukan orang bekas orang beragama lain masuk Islam, bukan. Bekas orang beragama lain masuk Islam kalau memang baru-baru bisa, tapi kalau sudah
tahunan dia sudah mengerti tentang Islam, paham tentang Islam. Kadang-kala malah lebih kuat daripada yang Islam sejak kecil. Bukan mu'alaf lagi dia. Orang kuat itu namanya. Udah kuat Islamnya. Nah gitu kan. Jadi udah 3 tahun, 4 tahun. Ya, masih mu'alaf terus ya. Enggak. Kalau kamu memang tidak pernah ngaji ya jadi mu'alaf terus. Masih lemah. Kalau udah ngaji, ngerti Islam. Justru banyak orang yang dulunya orang non-muslim jadi Islam itu malah lebih kuat daripada yang Islam asli. Yang mengamalkan, yang diketahui dengan amalkan dengan sungguh-sungguh. Tidak peduli tetangganya setuju apa tidak setuju. Nah Islam begini, saya mengamalkan Islam dengan betul-betul. Tapi sing Islam sejak kecil malah arep ngamalke, tanggane enggak boleh, tanggane begini, lah malah pakai berarti lebih mualaf ini daripada yang tadi. Gitu ya. Menjelaskan tentang MTA. Saudara ya, kalau ketemu orang yang menjelaskan tentang MTA padahal dia tidak tahu tentang MTA, wis ora dirungokke. Dan biasanya orang yang menjelaskan tentang MTA itu umumnya hanya mendengar katanya. Katanya MTA begini, katanya MTA begitu. Lah yang menjelaskan orang yang pernah ngaji di MTA, orang yang pernah ngaji keluar itu mesti ada masalah. Orang yang metu ngaji ke MTA atau ngape-ape itu ndak. Mesti ngelek-elek seolah-olah sing beneri aku sing metu iki lho. Ya, sing salahi sing MTA mula aku metu. Kalau aku ora gelem saya tidak mau kumpul dengan orang salah. Saya orang bersih, orang baik, maka saya memisahkan diri. Ya, itu orang yang tidak tahu kebaikan. Kalau orang yang mengetahui kebaikan, apalagi kamu sudah bertahun-tahun di MTA. Berapa lama kamu ngaji di MTA? 6 tahun, 3 tahun, mungkin 10 tahun. Dapat kebaikan enggak kamu di MTA selama ngaji itu? Apa semua elek? Kalau kamu orang Islam yang baik, yang diingat-ingat itu kebaikan yang kamu dapat. Jangan kejelekan yang kamu rasakan. Padahal belum tentu yang kamu rasakan jelek itu belum tentu untuk yang lain jelek. Walatan sawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan di antara kamu. Saya kamu ngaji di antara 10 tahun terus keluar. Masa selama 10 tahun nggak ada baiknya yang kamu dapat? Nah, kalau 10 tahun ngaji di MTA kok tidak dapat baiknya, hatimu mesti kotor. La yamassu illal mutahharun, tidak tersentuh hatimu dengan Quran. Ya, lah perkara ada eleknya, yang kamu katakan elek sing ora cocok karo hatimu, mbok kandak kelek, ya itu terserah saja. Tapi enggak perlu la yasfar qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Belum tentu kamu yang keluar itu lebih baik. Maka kalau sudah tidak suka di sini kamu keluar, ya sudahlah. Sekarang yang kamu yakini, kamu kembangkan, kamu dakwahkan, tidak usah ngelek-elek yang lain. MTA tidak pernah ngelek-elek yang lain itu. Ya. Karena yakin yang kita bawa itu suatu kebenaran. Kalau yang kita bawa itu suatu kebenaran, suarakan saja kebenaran itu, nggak usah ngelek-elek yang lain. Ya. Nanti yang benar itu yang akan dicari oleh manusia. Adapun yang tidak benar, fayadhabu jufa'ah. Suatu saat nanti akan hilang tanpa bekas. Ya. Maka kita yakin Quran Sunnah yang kita bawa suatu kebenaran, maka kita sebarkan tanpa menjelek-jelekan yang lain. Nah mestinya kamu juga begitu. Kalau udah di MTA tidak suka, ternyata kamu menemukan kebenaran yang kamu temukan itulah yang kamu sebarkan. Tidak usah ngelek-elek MTA. Nah, terus antara kamu dan kita yang masih fastabiqul khairat, mari kita berlomba. Tidak usah ngelek-elek. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa kamu yang sampai kepada al khairat nanti atau yang masih di ngaji di MTA yang sampai? Itu Allah nanti akan menilai. Metu ngelek-elek MTA, maunya kan mau golek bolong ku kanca metu maunya. Tiba-tiba golek kanca metu kok ora entuk-entuk malah dengar berita MTA malah tumbuh di mana-mana. Saya sakit hatinya. Gitu. Coba orang iso ngelek-elek MTA itu maunya kan MTA di mandek. Sing do ijik ngaji gen melu metu kaya aku iki gitu mencari jalan selamat. Lah kok dialek rono rene kok malah yang datang makin banyak, binaan-binaan diumumkan lewat radio malah tumbuh di mana-mana. Nah, tambah sakit dia. Ya. Maka itu kalau kamu tidak tahu tentang MTA ya ndak usah menjelaskan. Ya. Ndak usah menjelaskan. Jadi kamu bukan ibaratnya KPK, kamu bukan Johan Budi.
Ya, Johan Budi itu ngerti karena dia juru bicara apa? KPK. Lah MTA juru bicara MTA ora enek. Saya tidak ngangkat kamu jadi jubir. Mungkin menerangkan MTA, kalau kamu tidak tahu betul jangan menerangkan. Lah kalau menerangkan yang sudah kamu tahu aja. Sudah kamu tahu. Nah ditanya yang lebih jauh daripada yang kamu tahu, saya belum tahu lah, katakan gitu saja.